Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar? Siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ngamprah tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang kurang baik karena di negara kita khususnya dan juga di dunia pada umumnya sedang terjadi wabah COVID-19 atau COVID-19, sehingga pemerintah melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan juga kalian kemarin daftar secara online. Kalian perlu bersyukur karena tidak semua siswa yang daftar ke sekolah SMP Negeri 2 Ngamprah ini dapat diterima. Ada yang jalur prestasi, jalur nilai rapot, dan juga jalur akademik, non-akademik. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak mendapatkan tugas dari panitia ataupun dari sekolah, dari kepala sekolah, yaitu memberikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, ya. Walaupun di dunia maya, walaupun di dunia virtual, tidak ada salahnya Bapak memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian. Nama Bapak pendek saja, hanya satu suku kata, yaitu Rustandi. Ya, itu ya. Anak-anak, arti wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti pandangan ataupun tinjauan. Wiyata berarti pengajaran ataupun pendidikan. Mandala berarti bulatan, kawasan, ataupun lingkungan. Jadi dapat diartikan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai sebuah wawasan wiyata mandala. Nah, setelah pengertian tadi, tentu kalian sekarang harus tahu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian juga ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Kemudian juga nanti tentu ada guru dan orang tua siswa, yang mana mereka harus saling mengerti dan bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Kemudian ada warga sekolah yang lainnya, baik di dalam ataupun di luar sekolah, yang senantiasa selalu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Warga sekolah itu ada kepala sekolah tadi, ada guru, ada TU, ada siswa, ada laboran, ada pustakawan. Kemudian juga sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya untuk mendukung setiap warga. Demi apa? Demi tercapainya tujuan pendidikan, yaitu mengantarkan kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawasan wiyata mandala ini juga itu kita nanti akan ada sebuah program yang namanya 7K. Yang pertama adalah keamanan, kenyamanan. Tentu kalian ingin aman, ingin nyaman belajar di sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga harus terjadi kekeluargaan, harus kedisiplinan diutamakan, terutama disiplin kalian.
dari mulai disiplin belajar, disiplin berpakaian, PSAS atau pakaian seragam anak sekolah, disiplin mengerjakan tugas-tugas dari guru, disiplin di dalam melaksanakan kegiatan ibadah kalian. Itu adalah contoh-contoh kedisiplinan. Kemudian kerindangan, ya tentu kalian nanti akan melihat di dunia nyata bahwa sekolah ini, kita ini masuk sekolah yang sangat rendah. Sekolah berwawasan lingkungan yang sudah memperoleh berbagai macam penghargaan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga dari pemerintah pusat. Ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian kebersihan. Nah, Bapak kemarin melihat ya ada sebagian siswa yang datang ke sekolah, baik itu orang tuanya ataupun siswanya, yang membuang sampah begitu saja. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak mendukung kebersihan di sekolah. Kemudian keindahan, ya tentu kalian akan merasa nyaman, merasa betah, merasa enjoy ketika kalian bisa belajar di dalam sebuah suasana yang dilihatnya indah, ada taman, ada masjidnya, ada bunga-bunga, dan ada pohon-pohon. Kemudian ketertiban. Nah, oleh karena itu kalian juga harus tertib. Ingat ya, tertib. Berikutnya anak-anak, ya, kalau kita berbicara tentang wawasan wiyata mandala, mengapa ini penting? Yang pertama adalah banyak sekali siswa mengetahui bahwa sekolah adalah tempat belajar, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menempatkan sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan. Yang kedua, sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut dipergunakan, dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendudukan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga wiyata. Kalian adalah siswa, jadi harus berfungsi menempatkan diri sebagai siswa. Tugas utamanya adalah apa? Belajar. Belajar dengan sebaik-baiknya, ya, melaksanakan tugas, ya, mengikuti perintah-perintah guru, melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nanti kedua kalian ada beberapa eskul yang ingin kalian ikuti, silakan. Berikutnya ya, yang itu tolong kalian juga nanti harus mempunyai apa sih makna dari wawasan wiyata mandala itu. Pertama, memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan baik dan lengkap. Ya, mungkin di sini kalian sudah melihatlah bahwa standar pelayanan minimal yang ada di sekolah kita cukup lengkap, walaupun masih ada sedikit kekurangan-kekurangan. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif berpengalaman baik, terampil dan serta berpengalaman ataupun berwawasan luas. Alhamdulillah di sini banyak sekali guru yang berpendidikan strata 2 ataupun S2. Kemudian ada terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, dan sejuk dan segar, seperti yang Bapak tadi jelaskan. Kemudian yang keempat adalah tumbuhnya partisipasi, kerjasama ataupun kolaborasi, dan adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima adalah adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan warga sekolah. Bahwa di dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan nyaman selama KBM berlangsung ataupun kegiatan belajar mengajar berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya kelancaran proses KBM agar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama, visi yang sama, misi yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan wiyata mandala yang tadi. Baiklah anak-anak, dapat Bapak simpulkan bahwa dengan adanya wawasan wiyata mandala tersebut yang berupaya untuk menggiring kalian, mengarahkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul ya, baik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Kalau di dalam bahasa Sundanya, kalian itu harus menjadi manusia yang benar, singer, pinter. Ya. Baiklah anak-anak, sebagai peran siswa ataupun peran murid yang harus kalian laksanakan adalah diantaranya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain.
Yang ketiga, belajar yang tekun. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang berikutnya, menjauhi narkoba. Dan terakhir, kalian itu harus menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Akhirnya Bapak berdoa untuk kalian ya. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabal syihat wa abwabal salamah wa abwabal jannah ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangannya, karena di dalam situasi seperti ini segala sesuatunya menjadi tidak mungkin. Durasi menyebabkan ada keterbatasan. Demikian, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita 2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun kemudian kita bisa bertatap muka, berjabat hati di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.